Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, dan juga selamat berjumpa kembali di dalam Minggu Paskah yang keempat ini. Minggu Paskah yang keempat oleh Gereja Sedunia menempatkan sebagai Minggu Panggilan. Kita diajak untuk merefleksikan figur Yesus sebagai gembala yang baik, dan apa maknanya bagi kita dalam menjalani panggilan hidup kita masing-masing, baik yang menempuh jalan panggilan umum maupun panggilan khusus. Istilah panggilan biasanya digunakan gereja untuk merujuk pada jalan hidup yang dipilih seseorang sebagai bukti kepada Allah. Melalui rahmat pembaptisan, kita senantiasa dipanggil menuju kekudusan dan dikehendaki untuk mewartakan Injil di tengah-tengah dunia. Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, panggilan itu merupakan undangan, sapaan, dan juga ajakan untuk apa? Untuk melakukan suatu kegiatan yang membawa nilai-nilainya. Berbicara mengenai panggilan juga, saya ada sebuah kisah kecil ya dari seorang anak kecil ya. Dia memiliki suatu penasaran, dia berkaitan dengan panggilan. Lalu dia bertanya kepada orang tuanya, "Bapak, Mama, panggilan itu seperti apa sih?" Lalu orang tua itu ya mungkin dalam pemikiran orang tua itu panggilan yang dimasukkan panggilan itu panggilan yang dikhususkan kepada misalnya bruder, suster, romo, dan lain sebagainya. Lalu anak kecil ini bertanya, "Lalu bagaimana mereka ini kok bisa mendengarkan panggilan Tuhan itu?" Lalu orang tuanya itu berkata, "Ya, mereka itu mampu mendengarkan sapaan Tuhan karena mereka menyempatkan diri dalam suasana yang hening dan lain, sehingga mereka mampu untuk mendengarkan sapaan Tuhan." Lalu dia bertanya, "Memang Tuhan itu memanggil dengan suaranya ataukah bagaimana cara Tuhan memanggil itu?" Orang tuanya ini langsung mengajak dia, "Ya, sekarang coba kamu masuk kamar, ya, kamu berdiam saja di dalam kamar, pasti kamu akan mendengarkan suara Tuhan." Lalu si anak kecil ini dengan segala kepolosannya dia masuk kamar, tutup pintu, dia berusaha untuk menenangkan diri supaya dia bisa mendengarkan panggilan Tuhan. Tapi begitu dia tunggu lama, dia tunggu, kok dia penasaran, kok Tuhan ini tidak mau panggil, apakah saya ini tidak pantas untuk dipanggil? Lalu dia semacam protes kecil itu. Lalu dia keluar lagi dari kamar, dia tanya ke orang tuanya, "Bapak, Mama, kok saya ini tunggu dari tadi ke Tuhan tidak panggil?"
lalu orang tuanya mulai menenangkan dia lagi. Ya, yang maksudnya dengan panggilan itu memang tidak serta-merta Tuhan itu memanggil kita dengan suara yang kasar, yang besar itu dan lain sebagainya. Tetapi panggilan itu merupakan suatu yang muncul dari dalam niat kita masing-masing. Lalu si anak kecil itu ya mungkin dia memahami apa yang dikatakan oleh orang tuanya tadi, sehingga dia tidak lagi mencoba untuk masuk kamar dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara mengenai panggilan, sebetulnya ada dua sisi panggilan itu, yakni panggilan umum dan juga panggilan khusus. Panggilan umum yang dimaksudkan di sini adalah panggilan bagi semua kaum awam yang ditugaskan untuk mewartakan Injil di tengah-tengah dunia, misalnya melalui pekerjaan, melalui hidup keluarga, misalnya mereka yang terlibat dalam kegiatan politik, mereka yang pegawai negeri dan lain sebagainya. Itulah panggilan-panggilan umum bagi kaum awam. Dan juga ada panggilan khusus, misalnya bruder, suster, romo, pastor dan lain sebagainya. Ini adalah panggilan-panggilan khusus. Memang secara umum panggilan itu sebetulnya umum bagi kita semua. Tetapi yang dikhususkan ini adalah mereka yang bagi kaum religius yang mampu untuk mendengarkan dan mau mengikuti jalan Tuhan dengan meninggalkan segala rutinitas hariannya, meninggalkan segala harta benda dunia dan lain sebagainya. Ini adalah panggilan-panggilan khusus bagi kaum religius, misalnya imam, bruder, suster dan lain sebagainya. Itulah panggilan khusus. Terlepas dari berbagai macam definisi panggilan ini bermacam-macam, tetapi bagi saya bahwa hidup itu sendiri merupakan sebuah panggilan. Terlepas bahwa saya nanti mau menjadi uskup, ataupun saya akan menjadi paus, ataupun saya mau menjadi imam yang baik dan lain sebagainya, atau bahkan saya mau menjadi seorang presiden, menjadi seorang politis, dan menjadi seorang hakim, pengacara dan lain sebagainya. Tetapi bahwa semua hidup itu merupakan panggilan itu sendiri. Jadi seyogianya ya, meskipun dalam minggu panggilan ini masing-masing komunitas itu mengirim orang untuk promosi panggilan, tapi bagi saya sebetulnya tidak perlu untuk dipromosi, karena hidup sendiri itulah adalah sudah menjadi bagian dari panggilan. Ya, tapi mungkin karena di tengah dunia dewasa ini yang panggilan khusus ini, panggilan untuk yang menghidupi religius ini yang sudah semakin merosot, ya mungkin butuh juga untuk mempromosikannya. Panggilan hidup adalah apa yang paling kita gelisahkan. Ya, bagi saya itu panggilan itu adalah semacam kegelisahan tersendiri di dalam hidup, karena bagaimana kita mau menghidupi kehidupan itu sendiri, sehingga masing-masing orang tuh dengan segala daya upaya berusaha untuk mencapai suatu kehidupan yang baik. Misalnya dia mau menjadi seorang pengusaha yang punya banyak duit, bermiliaran bahkan bertriliun dan lain sebagainya, ataupun bahkan dia ingin menjadi seorang presiden. Tapi itu adalah semua karena kegelisahan. Karena orang kalau tidak gelisah mungkin ya dia biasa-biasa saja. Gelisah menurut saya supaya orang punya daya di dalam diri untuk bagaimana dia mau menghidupi kehidupannya itu sendiri. Terlepas bahwa dia bisa menghidupi orang lain, tetapi yang pertama dia harus menghidupi diri sendiri. Maka itu adalah sebuah kegelisahan, tapi kegelisahan yang memberi dampak yang positif, ya, bukan gelisah karena dia gagal dalam segala hal. Panggilan hidup adalah apa yang paling kita gelisahkan, sehingga kita benar-benar terdorong untuk menjadi pahlawan di dalamnya untuk dunia yang lebih baik. Ini merupakan pilihan sadar tentang apa, di mana, dan bagaimana kita bisa membuat suatu pilihan dan keputusan. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus itu mengidentikan diri sebagai gembala yang baik. Dalam sejarah perjanjian lama itu bangsa Israel, ataupun di dalam tradisi Israel, sistem pertaniannya itu masih menggunakan sistem gembala, yang dimana domba atau sapi itu dilepas saja di kandang, di padang yang luas, yang hamparan yang luas, sehingga di situ harus membutuhkan seorang gembala agar supaya domba sapi itu tidak lari dari kawanan yang lain, sehingga
seorang gembala itu harus benar-benar menuntunnya kembali untuk bergabung di dalam kawanannya itu. Ya, sehingga berangkat dari peristiwa ini, ya mungkin saja di dalam perjalanan di dalam perjanjian lama itu melihat Tuhan itu sebagai gembala yang baik, gembala yang mampu menuntun orang-orang Israel waktu itu yang ketika dalam pembuangan, di masa-masa pembuangan itu mereka mengalami suatu ketindasan dan lain sebagainya, sehingga disitulah mereka membutuhkan suatu sosok gembala yang baik, dan yang mereka yakini bahwa Yahweh Allah itu adalah gembala yang baik. Seiring perjalanan waktu, ya di masa-masa awal kepengikutan Yesus, para murid waktu itu juga sebetulnya mengalami suatu ketidakadilan dalam hidup mereka, karena mereka itu mengalami ketertindasan, penganiayaan, ketidakadilan yang terjadi di antara mereka oleh bangsa-bangsa Yahudi saat itu. Sehingga di dalam situasi seperti inilah mereka harus membutuhkan sosok seseorang yang menjadi pemimpin atau gembala yang betul-betul untuk mengarahkan mereka untuk kembali pada jalan yang benar. Maka dengan demikian Yohanes dalam bacaan hari ini juga dia mengidentikan Yesus itu sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu adalah untuk menuntun kembali domba-domba yang keluar dari kawanannya supaya masuk dalam kembali ke dalam kawanannya itu. Yang paling penting adalah mengapa Yesus mengidentikan diri sebagai gembala yang baik. Karena dia melihat bahwa kehidupan kita sekarang ini ataupun kehidupan umat manusia ini harus membutuhkan sosok orang yang menjadi pemimpin atau menjadi gembala yang baik. Gembala adalah seorang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kawanan domba serta memastikan bahwa makanan dan minuman kawanan itu terjamin. Dalam tradisi Yahudi, seorang gembala dilengkapi dengan beberapa sarana sederhana untuk melindungi diri dan domba-dombanya dari ancaman binatang buas dan perampok. Seorang gembala yang baik pasti memiliki komitmen tinggi pada tugasnya demi keselamatan dan kesejahteraan domba-dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, Yesus adalah gembala yang memimpin kawanan dombanya, yakni gereja ataupun kita semua, kepada keselamatan. Dia memimpin kita kepada kehidupan baru bersama dengan Allah. Sebagai gembala, dia melindungi kita dari ancaman si jahat yang kerap merongrong kenyamanan hidup kawanan. Bahkan, ia rela memberikan nyawanya asalkan domba-dombanya selamat. Lebih dari itu, Yesus bukan sekedar gembala, dia adalah gembala yang baik. Sehingga Yohanes dalam bacaan Injil hari ini mengidentikan Yesus itu sebagai gembala yang baik. Domba yang setia juganya yang sesat dicari lalu diselamatkan. Dari figur Yesus hari ini kita belajar menjadi gembala yang baik bagi setiap kawanan yang ditugas oleh Allah kepada kita. Sebagai orang tua ataupun pemimpin dalam kehidupan keluarga misalnya, kita bertanggung jawab atas kehidupan dan perkembangan masa depan anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Tanggung jawab itu tidak hanya berhenti pada usaha kebutuhan material, melainkan juga kebutuhan spiritual, kasih sayang, dan pendidikan. Kehadiran orang tua hendaknya memberikan rasa aman sehingga semua anggota keluarga dalam kawanan kecil itu sungguh merasa dilindungi dan diperhatikan. Dalam kehidupan yang lebih luas, sebagai pemimpin dalam kelompok atau komunitas-komunitas religiusnya, hendaklah kita masing-masing menjadi sosok gembala-gembala yang baik, gembala-gembala yang memperhatikan anggota komunitas masing-masing kita. Kita bertugas untuk memimpin kawanan itu untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anggota menjalankan peranannya masing-masing. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang merasa diutamakan atau yang lain diabaikan. Semua adalah bagian penting yang membentuk kehidupan bersama
dan harus dilayani dengan semangat yang sama. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, selain belajar menjadi gembala yang baik seperti Yesus, kita pun diajak untuk menjadi domba yang baik. Kita dituntut untuk taat, untuk setia, dan peduli kepada sesama di tengah-tengah kita. Pertama-tama kepada Yesus sendiri yang telah memimpin kita kepada keselamatan, yakni kehidupan bersama Allah. Kemudian kita juga hendaknya dengan rendah hati menaruh hormat dan taat kepada para pemimpin yang menjalankan tugasnya secara benar, baik dalam keluarga, komunitas, maupun di lingkungan kita berada. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, sebagai bahan permenungan untuk kita dari bacaan-bacaan suci hari ini, apakah kita sudah menjadi domba-domba yang baik?